Hai teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai psikologi pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agis Nur Aunina, NIM 19604221014. Saya berasal dari PGSD Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 2020. Langsung masuk ke materi ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas psikologi perkembangan anak. Jadi, psikologi perkembangan anak adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah di sepanjang garis hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan yakni suatu proses perubahan yang progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan. Selanjutnya, tahap tumbuh kembang manusia dalam psikologi perkembangan anak. Yang pertama, tahap sensori motorik dari umur 0 sampai 18 atau 24 bulan, yaitu anak pada usia ini sudah dapat menggerak-gerakan tangan, dan yang paling mendasar adalah anak sudah dapat menghisap, meraih, atau memegang, dan sebagainya. Yang kedua, tahap praoperasional. Itu dari 18 atau 24 bulan sampai dengan 7 tahun. Ini adalah anak telah mempunyai penguasaan bahasa, permainan yang simbolis, dan sudah mampu menurunkan tingkah laku apa yang ia lihat. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak mengasah kemampuan soft skill dengan melihat. Jika anak melihat benda, anak di masa ini bisa menggambar apa yang ia lihat. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Itu dari 11 tahun ke atas. Jadi, mulai mampu berpikir apa yang harus ia lakukan dan mulai mampu mengambil keputusan. Memasuki materi yang kedua, yaitu psikologi perkembangan remaja. Jadi, remaja itu adalah masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Untuk batasan usia remaja sendiri, terdapat 3 macam. Yang pertama, remaja awal, itu adalah 12 sampai 15 tahun. Remaja pertengahan, itu adalah 15 sampai 18 tahun. Dan remaja akhir, itu adalah 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan remaja menurut Harlock. Yang pertama ada periode yang penting. Jadi masa remaja sebagai periode yang penting itu adalah perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang kedua, sebagai periode peralihan. Masa remaja sebagai periode peralihan, di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Selanjutnya, sebagai periode perubahan. Masa remaja sebagai periode perubahan yaitu merupakan perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat,
dan peran menjadi dewasa yang mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Selanjutnya ada masa remaja sebagai masa mencari identitas diri, yang dicari remaja seberupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Jadi, masa remaja, masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. Materi psikologi pendidikan yang ketiga adalah perkembangan individu. Perbedaan individu merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Psikologi individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama adalah perbedaan kognitif. Jadi kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pengamatan dan penyerapan seseorang atas suatu objek, setiap orang dapat memiliki persepsi tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Berkat pengetahuan yang diperolehnya tersebut, seseorang dapat membentuk suatu persepsi akan hal yang dialaminya, dan pengetahuan yang didapat akan menjadi milik orang tersebut. Yang kedua adalah perbedaan kecakapan bahasa. Salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan adalah kecakapan berbahasa yang berbeda-beda antara setiap individu. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. Faktor lingkungan serta faktor fisik atau organ tubuh yang digunakan untuk berbicara adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Ketiga adalah perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik itu atau disebut dengan kemampuan psikomotorik yang dimiliki individu merupakan macam-macam perbedaan individu yang lainnya. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan saraf motorik untuk melakukan suatu gerakan. Semakin kompleks gerakan yang harus dilakukan, maka akan membutuhkan keterampilan motorik yang lebih kompleks juga. Faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik adalah kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir yang akan membuat perbedaan pada kemampuan motorik masing-masing orang. Yang terakhir adalah perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat dihambat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Hal ini terlepas dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang untuk belajar dan menyerap serta menguasai berbagai informasi. Macam-macam perbedaan individu yang menjadi faktor perbedaan antara orang-orang antara lain minat, kebebasan, kecakapan, dan kemampuan berkonsentrasi. Untuk materi psikologi pendidikan selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik.
Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh G.A.G. dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, memutuskan visi atau misi dan parameter pembelajaran. Kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. Ketiga, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Keempat, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin bahasan, dan subpoin. Dan yang terakhir, presentasi atau penjelasan pembelajaran. Materi yang selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukir dan diamati. Ciri-ciri dari teori pembelajaran kognitif yang pertama adalah meningkatkan apa yang ada pada diri anak. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan keseimbangan dalam diri pelajar. Yang keempat, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Dan yang terakhir adalah mementingkan pembentukan struktur kognitif. Bentuk dari pengaplikasian teori kognitif terhadap pembelajaran siswa. Dari pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik, bersifat analitik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Berdasarkan pandangan kognitif tentang bagaimana pengetahuan diperoleh atau dibentuk, belajar merupakan proses aktif dari pembelajaran untuk membangun pengetahuan. Yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Dalam teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Untuk pengaplikasian teori belajar humanistik, yang pertama lebih menuju pada semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran teori ini adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Selanjutnya, diharap siswa dapat memahami potensi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara positif. Implikasi dari teori belajar humanistik adalah suatu peran guru sangatlah penting karena sebagai fasilitator
bagi para peserta didik saat guru memberikan motivasi belajar dalam kehidupan peserta didik. Pembelajaran yang penting untuk belajar karena diterapkannya materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Teori belajar Ki Hajar Dewantoro. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Konsep ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, asas pendidikan. Kedua, fatwa pendidikan. Dan ketiga, metode pendidikan. Dan yang terakhir adalah semboyan pendidikan. Asas pendidikan atau yang disebut dengan Pancadharma. Yang pertama adalah asas kemerdekaan. Jadi, asas kemerdekaan ini merupakan karunia Tuhan yang memberikan hak mengatur hidupnya sendiri. Kemerdekaan, diri harus mengingat syarat-syarat tertib damainya hidup bersama dalam masyarakat. Kemerdekaan harus diartikan swadisiplin atau dasar nilai-nilai hidup yang tinggi baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan dasar dengan keseimbangan dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. 2. Asas kodrat alam, yang berarti adalah perwujudan kekuasaan Tuhan yang artinya manusia bersatu dengan alam. Manusia tidak dapat lepas dari hukum-hukum alam. Manusia mengalami kebahagiaan jika dapat menyatukan diri dengan hukum-hukum alam yang mengandung segala kemajuan. Asas kebudayaan, keharusan memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional, membawa kebudayaan nasional ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman dan kemajuan dunia untuk kepentingan rakyat lahir batin menurut zaman dan keadaannya. Asas kebangsaan, rasa satu bersama bangsa sendiri dalam suka, duka, dan kehendak dalam mencapai kebahagiaan hidup lahir batin seluruh bangsa. Kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan. Kebangsaan harus menjadi sifat, bentuk, dan laku kemanusiaan yang nyata. Kebangsaan tidak mengandung arti permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Kebangsaan merupakan bagian atau sebagian dari kemanusiaan pada umumnya. Asas kemanusiaan. Kemanusiaan ialah dharma tiap manusia dari keluhuran akal budinya. Keluhuran akal budi menimbulkan rasa dan laku kasih sayang terhadap sesama manusia dan semua makhluk. Rasa kasih sayang tampak sebagai kesimpulan untuk berjuang melawan segala rintangan kemajuan selaras dengan kehendak alam. Fatwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, lawan sastra ngesti mulya, yang artinya dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Yang kedua, suci tata ngesti tunggal, yang artinya adalah dengan suci batinnya tertib lahirnya menuju kesempurnaan. Ketiga, hak diri untuk menuntut salam dan bahagia, yang artinya adalah merujuk dari fatwa ini menjelaskan bahwa bagi Tuhan semua manusia itu pada dasarnya sama haknya mengatur hidupnya serta sama haknya
menjalankan kewajiban kemanusiaan untuk mengejar keselamatan hidup akhirat dan bahagia dalam hidup batinnya. Keempat, salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat, yang artinya adalah sebagai peringatan bahwa kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan keselamatan masyarakat. 5. Kodrat alam, penunjuk untuk hidup sempurna. Sebagai pengakuan bahwa kodrat alam itu adalah segala kekuatan dan kekuasaan yang mengelilingi dan melingkupi hidup kita, itu adalah sifat lahirnya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjalan tertib dan sempurna di atas segala kekuasaan manusia. 6. Alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan, bahwa hidup kita masing-masing itu ada dalam lingkungan sebagai alam-alam khusus yang saling berhubungan dan berpengaruh. 7. Dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Dalam mendidik, penghambaan kepada Sang Anak tidak lain daripada penghambaan kita sendiri. 8. Tetap mantep antep dalam melaksanakan tugas perjuangan kita. Kita harus memiliki ketetapan hati, tetap, termasuk tekun belajar, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan kita harus tetap tertib dan berjalan maju. Kita harus selalu mantap, setia, dan taat pada asas itu. Teguh iman hingga tak ada yang akan dapat menahan gerak kita atau membelokkan aliran kita. Sesudah kita tetap dalam gerak lahir kita, lalu mantap dan tabah batin kita, segala perbuatan kita akan antep, yaitu berat, berisi, dan berharga, tak mudah dihambat, ditahan, dan dilawan oleh orang lain. 9. Ngandel, kendel, bandel. Kita harus ngandel, percaya kepada kekuasaan Tuhan, dan percaya kepada diri sendiri. Kendel, berani, tidak ketakutan dan was-was oleh karena kita percaya kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Bandel, yang berarti tahan dan tawakal. Dengan demikian, maka kita menjadi kendel, tebel, kuat lahir batin kita, berjuang untuk cita-cita kita. 10. Neng, ning, nung, nang. Dengan meneng, neng, tentram lahir batin, tidak nervous. Kita menjadi wening atau ning, bening, jernih. Pikiran kita mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita menjadi hanung atau nung, kuat, sentosa, kokoh lahir dan batin untuk mencapai cita-cita, hingga akhirnya menang atau nang dan mendapat wewenang, berhak, dan kuasa atas usaha kita. Untuk di konsep yang ketiga, yaitu metode pendidikan, yang berarti among, cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan metode among dengan semboyan Tutwuri Handayani, yang artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Konsep yang keempat yaitu semboyan. Ing ngarsa sung tulodo,
itu artinya adalah guru sebagai pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Materi yang selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Macam-macam lingkungan belajar. Pada dasarnya, semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini sepanjang relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang bisa berupa lingkungan alam atau lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya atau buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam yang berarti air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan dan hewan atau flora fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini misalnya mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat, mengenal organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar, mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar. Ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Materi selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik, dan dari luar diri siswa, yaitu ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam pembelajaran siswa. Pentingnya motivasi belajar yang pertama adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan teman sebaya. Ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Selanjutnya adalah membesarkan semangat belajar, dan yang terakhir menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. Materi yang selanjutnya adalah evaluasi belajar. Fungsi evaluasi menurut Surya Brata pada tahun 1986 terdapat 3 macam. Yang pertama, fungsi psikologi. Fungsi psikologi yaitu siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai
seberapa jauh usaha mengejarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. Yang kedua, fungsi didaktif. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedang bagi pendidik, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajar, termasuk dalamnya metode mengajar yang dipergunakan. Dan yang ketiga adalah fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor, akan dapat dipenuhi berbagai fungsi administratif, yaitu merupakan inti laporan kepada orang tua siswa, pejabat, guru, dan siswa itu sendiri. Yang kedua, merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, pindah sekolah, maupun untuk melamar pekerjaan. Dan yang ketiga adalah dapat berfungsi untuk menentukan suatu status anak dalam kelasnya. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai segala hasil usaha yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Untuk sifat dari evaluasi sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama, tidak langsung. Untuk mengetahui kemampuan seseorang siswa melalui prosedur atau menggunakan proses dan menggunakan alat yang relevan, maka evaluasi bersifat tidak langsung. Yang kedua, kuantitatif. Kemampuan-kemampuan siswa yang penilaiannya yang selalu dikuantitatifkan, misalnya nilai IQ 100 dan sebagainya, karena hal-hal abstrak tersebut selalu dikuantitatifkan. Yang ketiga yaitu relatif. Setiap mengadakan penilaian kemungkinan terjadi adanya perubahan atau dengan kata lain tidak selalu sama atau tetap dari satu waktu ke waktu. Dan yang keempat, menggunakan unit-unit yang lengkap. Dalam mengungkap atau mengukur suatu objek akan selalu menggunakan satuan ukuran tertentu sesuai dengan objek yang diukur. Misal, IQ antara 100 sampai 110 termasuk normal. IQ 80 sampai 90 termasuk lamban, dan lain sebagainya. Materi psikologi pendidikan yang terakhir adalah diagnosis kesulitan belajar. Terdapat 2 istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis sendiri adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdapat 3 macam. Yang pertama, faktor intern siswa, yang kedua faktor ekstern siswa, dan yang ketiga adalah faktor khusus. Dari faktor intern siswa terlebih dahulu, gangguan atau kekurangan mampu psikofisik siswa. Yang pertama bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Inteligensi atau kecerdasan seseorang sangat berpengaruh terhadap belajar seseorang siswa, karena seseorang dengan inteligensi lebih rendah akan lebih sulit menerima pelajaran daripada siswa yang memiliki inteligensi tinggi. Yang kedua yaitu yang bersifat afektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Kesulitan belajar yang seperti ini merupakan kesulitan belajar yang bersifat sementara. Tetapi seseorang dengan mood yang buruk akan kesulitan untuk belajar. Dan seorang guru dapat melakukan pendekatan terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar seperti ini.
Untuk poin yang ketiga yaitu yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Alat indera terpenting untuk belajar di sekolah ialah mata dan telinga. Apabila mekanisme mata atau telinga kurang berfungsi, maka kesan yang diperoleh seorang siswa dari dunia luar akan menyimpang bahkan tidak memperolehnya. Untuk faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar yang kedua adalah dari faktor ekstern siswa. Faktor ekstern siswa ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi berbagai macam. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dari lingkungan keluarga terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kesalahan orang tua dalam mendidik. Kurangnya perhatian orang tua terhadap belajar anak. Yang ketiga, ketidakharmonisan orang tua dan keluarga. Keempat, suasana rumah yang gaduh atau ramai atau bisa juga semrawut. Yang kelima, keadaan ekonomi yang rendah dalam keluarga. Dan faktor yang selanjutnya yaitu dari faktor lingkungan sekolah. Dari faktor lingkungan sekolah itu ada metode mengajar yang kurang baik, kurikulum yang kurang baik, relasi yang buruk antara guru dan siswa, relasi yang buruk antara siswa dan siswa lainnya, dan bisa juga alat-alat pelajaran atau fasilitas yang kurang. Dan untuk faktor selanjutnya yaitu dari lingkungan masyarakat. Yang pertama bisa juga dari kegiatan siswa dalam masyarakat yang terlalu banyak. Mass media seperti bioskop, TV, radio, dan lain-lain. Teman bergaul yang buruk dan bisa juga lingkungan yang kumuh. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar yang kedua yaitu faktor khusus. Faktor khusus ini faktor-faktor yang bersifat umum di atas. Ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus, ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar itu. Yang pertama, disleksia. Disleksia itu ketidakmampuan belajar membaca. Disgrafia. Disgrafia itu ketidakmampuan menulis. Dan diskalkulia. Diskalkulia itu ketidakmampuan belajar matematika. Untuk di era yang sekarang ini, di saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, dan kondisi alam yang terus berubah, cara berpikir manusia yang mengalami perkembangan ke arah pemikiran yang kritis, maka inovasi untuk merubah gaya pendidikan di Indonesia itu suatu hal yang sangat penting. Dari permasalahan tersebut, saya memiliki 3 inovasi untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama dari pembelajaran berbasis permainan. Jadi pembelajaran berbasis permainan ini adalah bermain game yang dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Suatu pendekatan di mana siswa yang belajar melalui permainan disebut sebagai pembelajaran berbasis permainan atau GBL, Game Based Learning. Materi belajar yang disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, GBL, Game Based Learning, tidak hanya bermain, tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, lencana, atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Pembelajaran berbasis permainan ini
terdapat dalam materi motivasi belajar, yang mana motivasi belajar itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu hal. Untuk inovasi yang selanjutnya yaitu pendidikan harus mampu mempertahankan budayanya. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam industri 4.0 berpotensi mengganggu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Pemerintah pada para pendidik harus mengantisipasi hal ini dengan mengajak para generasi muda untuk mau mempelajari dan melestarikan budayanya. Karena meskipun telah diserang oleh arus modernisasi dan masuknya budaya luar, dapat tetap menjadi manusia yang beradab dan mempertahankan eksistensi sebagai makhluk sosial, sehingga tidak dikendalikan oleh robot yang berdampak pada kemalasan. Jika hal itu terjadi, maka akan terciptalah masyarakat yang modern serta bahagia lahir dan batin. Pendidikan yang mempertahankan budayanya itu bisa dari kita melestarikan budaya Jawa, yaitu dengan berbahasa Jawa di sekolah atau tetap mengadakan mata pelajaran bahasa Jawa. Bisa juga dengan mengadakan ekstrakurikuler tari, atau bisa juga memasukkan tari dalam mata pelajaran, dan selalu mengedepankan unggah-ungguh dan tata krama Jawa yang sudah ada sejak dahulu. Inovasi ini saya ambil dari materi perkembangan remaja. Untuk inovasi yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan guna melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap terjun langsung ke dunia kerja. Selain itu, siswa harus diajarkan kreativitas dan keahlian khusus serta mendapatkan sertifikasi atau kompetensi tersebut, sehingga para pelajar setelah selesai menempuh pendidikan tidak hanya membekali ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat yang diakui oleh perusahaan. Hal tersebut harusnya dapat diaplikasikan dengan baik, mengingat di Indonesia sudah banyak kota-kota industri yang besar. Lembaga pendidikan yang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan itu adalah suatu inovasi yang saya ambil dari materi motivasi belajar. Selesai sudah, kita mempelajari materi psikologi pendidikan dan memberikan beberapa inovasi tentang bagaimana cara kita untuk melakukan perubahan pendidikan di Indonesia ini. Dan sekarang saya akan memberikan tentang apa sih arti penting psikologi pendidikan bagi saya. Jadi, psikologi pendidikan itu adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologi. Dan kemudian hasil riset psikologi tersebut dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep-konsep teori-teori dan metode-metode dan strategi-strategi yang utuh. Konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematikan sedemikian rupa hingga menjadi report of research, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik-praktik kependidikan, khususnya dalam proses pembelajaran mengajar. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pendekatan psikologi pendidikan adalah pendekatan ilmiah. Manfaat dari itu semua adalah membantu para guru dan para calon guru seperti saya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Secara umum, psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting bagi para
penyelenggara pendidikan yang mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yeay, akhirnya saya sudah selesai dalam menyampaikan beberapa materi-materi mengenai psikologi pendidikan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah melihat video ini, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak minta maaf jika dalam penyampaian video terdapat beberapa kesalahan. Karena di sini saya juga masih belajar dalam psikologi pendidikan ini. Dan ini tadi adalah pemaparan tentang psikologi pendidikan yang sebagaimana ini menjadi tugas UAS saya di semester 2 ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih teman-teman karena Anda sudah menonton video ini.